Halo, hari ini saya akan membawa kalian ke materi kita yang terbaru untuk kelas 7 ya. Materi kita adalah, materinya namanya adalah imperative sentence. Ada yang tahu apa itu imperative sentence? Imperative sentence, kalau dikatakan dia sentence, dia merupakan kalimat. Imperative sentence merupakan kalimat seruan. Kadangkala kita kan suka berseru terhadap sesuatu ya kan. Apa-apa saja sih Miss kalimat seruan itu? Ingat aja ayat ini. Cewek air. Ada cewek air, itu aja ingat ya kan. Cewek air, ingat aja seperti itu. Cewek air ini apa aja Miss ya? Yang pertama ambil C. C itu maksudnya adalah komen ya. W itu adalah warning. Pasti kalian sering mendengarkan ini. Kemudian ada A. A itu adalah advice. Sudah. Ada I. I itu adalah instruction. Kemudian ada R di sana, ya kan? R merupakan request. Nah, sebelum Miss masuk ke contoh masing-masingnya, Miss akan memberitahukan ciri-ciri dari imperative sentence. Jadi, yang kelima ini semuanya adalah bagian dari imperative sentence. Sebelum Miss masuk ini artinya apa-apa aja, Miss akan memberitahu ciri-ciri dari imperative sentence. Ciri-ciri atau disebutlah dia kalau dalam bahasa Inggris, disebutlah dia dengan characteristics. Ya, karakteristik yang pertama, karakteristiknya adalah dia tidak memiliki subjek. Ingat nggak subjek itu apa? Kalau dikatakan dia subjek berarti pelaku gitu ya. Jadi kalau kita memberikan, kalau imperative sentence itu hampir seperti kita bisa bilang kalimat perintah gitu. Jadi nggak pernah Desti mengambil piring itu bukan perintah, melainkan kalimat atau pernyataan aja ya kan. Tapi coba kita bilang ambil piring tersebut, maka itu menjadi kalimat perintah. Maka tidak memiliki subjek, melainkan apa? Dia diawali oleh infinitif. Infinitif maksudnya apa, Miss? Infinitif itu maksudnya adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu berarti tidak memiliki imbuhan apapun kata kerjanya. Contoh, kita ambil contohnya. Take. Take itu artinya mengambil. Ambil buku tersebut, maka kita katakan take the book. Atau buka pintu itu, maka bukan the door open, bukan. Ambil kata kerjanya yang mana? Open, ya kan? Open the door. Itu dia. Kemudian, tadi kan Miss bilang diawali oleh kata kerja dasar infinitif. Kalau nggak ada kata kerjanya, Miss, contoh, kita ingin bilang berhati-hatilah. Kan nggak ada kata kerja di situ, ya kan? Maka kalau ada kata sifat, gunakan kata be. Kata be, maka tambahkan kata sifat di depannya. Kata sifat dalam bahasa Inggris disebut juga dengan adjective. Jadi contoh kita ingin bilang berhati-hatilah, maka kita katakan, kita bikin di sini example. Berhati-hatilah. Kita gunakan kata be. Kata hati-hati itu apa? Be careful. Ya kan? Bersenang-senanglah. Senang itu artinya apa? Happy. Happy itu kan bukan kata kerja kan, maka menjadi be happy. Itu dia. Kita masuk ke ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua adalah hampir sama seperti yang nomor 1, yaitu menggunakan infinitif atau kata kerja pertama tanpa imbuhan gitu. Yang kedua adalah ciri-cirinya biasanya ada kata don't. Don't itu artinya apa? Jangan. Jadi kalau larangan kita itu larangan untuk tidak melakukan sesuatu, artinya ada kata kerjanya, maka dia juga menggunakan infinitif. Maka dia menggunakan don't tambah infinitif. Jadi contoh, jangan mencuri. Ya kan? Don't, mencuri itu apa? Don't steal. Ya kan? Jangan menyanyi, contoh. Apa menyanyi? Don't sing. Udah.
Yang kedua adalah kalau larangannya itu berupa kata sifat, jadi contoh, jangan malas, maka menjadi bagaimana? Jangan malas, don't. Sama seperti yang tadi harus ada kata be, maka menjadi don't be lazy. Jangan apa yuk? Jangan kotor-kotor, gitu contoh ya. Don't, kotor itu kan kata sifat kan, maka harus ada kata be. Maka don't be apa kotor? Don't be dirty. Ciri-cirinya adalah biasanya ada kata let's. Tahu nggak artinya let's itu apa? Artinya adalah ayo atau mari. Contoh, kita ingin bilang mari belajar, maka harus pakai infinitif juga. Let's study. Itu ya. Atau ayo pergi ke pantai, contoh. Let's pergi? Go ya. Let's go to the beach for example. Gitu dia. Itulah ciri-cirinya. Nah, sekarang tadi kan ada Miss bikin comment, warning, advice, instruction sama request. Apa komen itu? Komen itu artinya adalah perintah. Biasanya kalau perintah itu dari orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda. Atau bisa aja orang yang memiliki posisi pekerjaan lebih tinggi terhadap yang bawahannya. Contoh, orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya. Atau mungkin juga contoh kayak di sekolah, dari kepala sekolah kepada guru-guru. Contoh itu adalah perintah. Kita masuk ke contoh perintah ya. Contoh perintah adalah kita ambil, biasanya dia berawalan kata kerja atau infinitif ya. Kita coba. Bangun, kita bilang wake up. Biasanya kalau komen ini ada tanda seru. Wake up gitu ya. Wake up itu artinya bangun. Next, warning. Warning itu apa, Miss? Maksudnya adalah peringatan. Maka kita sering menjumpai yang namanya warning, ya kan? Warning adalah peringatan. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang nggak boleh kita sentuh, maka kita menggunakan warning. Contohnya apa, Miss? Ada kata watch out. Tahu nggak artinya watch out? Itu artinya apa? Watch out itu artinya awas. Ya, atau bisa juga kalau warning itu bisa juga dia larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, don't touch the cable. Maksudnya adalah jangan sentuh kabel tersebut. Itu ya. Biasanya ini juga menggunakan tanda seru. Yang ketiga ada namanya advice atau nasihat. Kalau nasihat tahu ya. Kalau nasihat itu biasanya diberikan dengan intonasi yang normal. Kalau ini mungkin agak nada yang tinggi, kalau ini nada yang agak normal. Biasanya kalau contoh kita mau sekolah atau dari guru ke kita seperti itu ya. Kalau nasihat, dia juga kadang-kadang menggunakan kata don't atau jangan. Contoh, jangan panik. Panik itu kata sifat atau kata kerja? Panik itu kan kata sifat, maka menjadi don't be panic. Lagi. Instruction itu merupakan instruksi atau petunjuk. Jadi petunjuk itu biasanya kita jumpai ketika kita ingin melakukan sesuatu. Jadi dia berupa urutan gitu. Biasanya ada kata then, kemudian seperti itu dia. Contohnya kayak mana, Miss? Miss bikin seperti ini ya. Take the pill after it. Nah, ini biasanya instruksi kalau kita baru selesai makan, kita harus minum obat. Take the pill, ambil obat tersebut setelah makan. Atau bisa juga dia seperti ini. Contoh kalau kita pernah belajar direction kan menunjukkan arah, maka contohnya go straight, then turn left. Ciri-ciri yang paling umum kalau instruction itu biasanya ada kata then, first, second, seperti itu ya. Ada berupa urutan dia. Lurus aja kemudian belok kiri. Itu dia instruksi gitu ya. Dan ini kalau dia instruksi ini biasanya dia tidak menggunakan tanda seru. Coba diperhatikan ya.
tidak menggunakan tanda seru. Yang menggunakan tanda seru itu adalah comment, kemudian warning, ya. Kalau nasihat dia juga melarang sama seperti yang warning, tapi nggak ada tanda serunya, ya kan? Instruksi juga tidak menggunakan tanda seru. Masuk ke request. Aku request nasi dong, kan sering gitu ya. Request itu artinya adalah permintaan. Namanya juga meminta, berarti kita sedikit lebih ramah atau sedikit lebih sopan, ya kan? Ciri-cirinya adalah biasanya ada kata let's, ya. Atau bisa juga ada kata please, ya. Please itu artinya adalah tolong, ya, atau saya mohon, seperti itu ya. Contoh kalau menggunakan kata please don't go, apa maksudnya? Tolong jangan pergi, itu kan permintaan, kan gitu ya. Nah, jadi cara mengingatnya hanya ingat aja cewek air. Ada cewek air di sini, seperti itu ya. Ingat aja itu adalah imperative sentence.